Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa nuwassil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Masih melanjutkan penetapan sifat an-nuzul lillahi tabaraka wa ta'ala, menetapkan sifat turunnya Allah Jalla wa Ala, dan kemarin sudah kita bahas makna dari nuzul, kemudian juga di antara bentuk-bentuk atau waktu-waktu Allah turun. Maka ini semua sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan untuk meringkas waktu. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'il muslimin masailu tata'allaqu bi sifatin nuzul al-ilahi. Permasalahan yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hal yuqal inna Allah yanzilu bidzatihi am la? Apakah kita katakan atau dikatakan Allah turun dengan zatnya atau tidak? Apakah dikatakan Allah turun dengan zatnya atau tidak? هذه المسألة اختلف فيها علماء أهل السنة على ثلاثة أقوال. Permasalahan ini telah terjadi perselisihan antara ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dimana kesimpulannya tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna Allah Ta'ala yanzilu bidzatihi, bahwa Allah Jalla wa Ala turun dengan zatnya. Wa kalimatu bidzatihi lam tarid fi an-nusus wa innama ista'malaha ba'd ahli al-'ilm wa innama ista'malaha ba'd ahli sunnah wal jamaah fi at-ta'bir an i'tiqadihim tahqiqan lil itsbat. Yang pertama kita fahami dulu bahwa kalimat bidzatihi, dengan zatnya, yakni Allah turun dengan zatnya, tidak datang penetapannya secara lafaz ini di dalam dalil, di dalam hadis. Akan tetapi ahlu sunnati wal jamaah mengungkapkan kalimat bidzatihi untuk mempertegas keyakinan mereka dalam menetapkan bahwa Allah itu turun, untuk mempertegas, menguatkan, kan gitu, bahwa yang dimaksud dengan yang turun itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan rahmatnya, bukan perintahnya, bukan malaikatnya. Ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, sesungguhnya Rabb kita itu turun. Jadi siapa yang turun? Allah subhanahu wa ta'ala zatuhu. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini poin pertama. Pendapat yang pertama, kita mengatakan bahwa apa? Bahwa kita katakan Allah turun dengan zatnya, iya. Dalam rangka apa? Menekankan dan menguatkan. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, man yaqul Allahu yanzil wala yasta'milu kalimah bidzatihi la nafyan wala itsbata. Ada sebagian ulama yang menyebutkan, ini dari ahli sunnah juga, ketika mereka mengatakan Allah turun, maka mereka tidak menggunakan kalimat dengan zatnya. Artinya mereka tidak menolak dan tidak juga mereka tetapkan kalimat bidzatihi, mereka tidak tetapkan, tidak juga apa? Mereka tolak. وهذا القول اختاره أبو القاسم التميمي قوام السنة الأصبهاني والذهبي وغيرهما. Dan pendapat ini dipilih oleh Abul Qasim At-Tamimi, begitu juga Qiwam Sunnah Al-Asbahani, kemudian Al-Zahabi dan yang selainnya. Nah,
Walakin hadzal qaul ghairu sahih. Kita katakan pendapat ini kurang tepat. Kenapa? Lianna kalimah bidzatihi laysat sifatan nuthbituha lillah. Kalimat dengan zatnya, yakni Allah turun dengan zatnya, bukan sebuah sifat yang sifatnya tambahan, kan gitu. Bukan sebuah sifat tambahan. Nah, wa innama huwa min qabil al-ikhbar an sifatillah. Akan tetapi apa? Mengkabarkan sifat Allah. Artinya ketika Allah turun, yang turun siapa? Allahnya, zatnya yang turun. Wa babul ikhbar an sifatillah babun wasi'. Bab tentang mengkabarkan dari sifat Allah ini bab yang sangat luas. Kama qala a'immatus salaf, sebagaimana a'immatus salaf menyebutkan ba'in min khalqihi. Ba'in min khalqihi artinya Allah istiwa di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya, bahwa apabila sebuah kalimat yang tidak datang penetapannya secara nas di dalam dalil, yakni dalam Al-Quran maupun Sunnah, akan tetapi maknanya benar, ya kan? Maka boleh kita gunakan. Seperti juga Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Apakah ada di dalam hadis atau di dalam ayat menyebutkan Al-Quran ucapan Allah ghairu makhluk? Kalimat ghairu makhluk ada enggak? Tidak ada. Tapi boleh kita gunakan dalam rangka menekankan dan menguatkan. Begitu juga Allah istiwa di atas arsy dengan had atau tidak tanpa had. Ini juga sudah kita bahas. Ulama ahlu sunnah yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy dengan had, dengan batas, maksud mereka apa? Dengan tidak menyatunya Allah dengan makhluknya. Nah, dengan kaifiat yang Allah kehendaki, dengan batas yang Allah kehendaki, yang Allah ketahui. Begitu juga ahlu sunnah menyebutkan bi ghairi had, tanpa batas. Apa maksud tanpa batas? Tanpa kaifiyah yang diketahui oleh makhluk. Maka ini tidak ada iskal insyaallah. Wa kama qalu, begitu juga dikatakan tuthbatu lillahi sifatun haqiqatan, ditetapkan bagi Allah sifat secara hakiki. Kalimat falafzul haqiqah wa ba'in wa ghairu ba'in wal had wa ghairul had lam tarid fi nusus wa innama istamalaha as-salafu min babil ikhbar an sifatillahi ta'ala. Naam, kalimat yang kita sebutkan al-haqiqah bidzatihi, ba'in, ghairu ba'in, wal had, ghairul had, maka ini tidak datang secara lafaz di dalam dalil, akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tidak mengandung makna yang buruk. Berbeda dengan lafaz apa? Lafaz jisim, ya kan? Lafaz apa lagi? Lafaz tarkib. Nah, maka ini apa? Ini kalimat mujmal yang bisa mengandung makna menyerupakan Allah dengan makhluk atau menetapkan asal sifat. Maka wajib kita tinggalkan lafaznya. Lafaz-lafaz jisim dan lafaz apa? Tarkib atau yang semisal dengan itu. Yang dimana ini istilah ilmu kalam, yang dimana ilmu kalam produk dari ilmu filsafat. Baik, kemudian pembahasan yang selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hal yakhlu al-'arsy minallahi idza nazal? Apakah ketika Allah turun ke langit dunia, arsy itu kosong atau tidak kosong? Apakah ketika Allah turun ke langit dunia, arsy kosong atau tidak kosong? Baik, haka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi hadhihi al-mas'alah thalathata aqwal li ahli sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 3 ucapan para ulama pada permasalahan ini. Ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy itu kosong atau tidak kosong? Maksudnya apakah kosong dari atasnya, kan gitu? Jelas ya maknanya.
Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, ingkaru tarh hadha soal. Yang pertama, mengingkari memunculkan pertanyaan ini. Yani jangan ditanya kosong atau tidak kosong. Artinya tawakuf. Yani khalas, jangan lagi dibahas gitu. Kenapa? Li'annahu fi hukmil bahthi fil kaifiyah. Karena apa? Karena ini diantara masuk ke dalam hukum membahas tentang bentuk dan kaifiyat turunnya Allah. Li'annahu lam yarid fin nusus. Begitu juga tidak pernah dijelaskan di dalam dalil apakah arsy itu kosong ketika Allah turun ke langit dunia atau tidak kosong, kan gitu. Wa hadzal qaul ikhtarahu Abdul Ghani Al-Maqdisi min al-Hanabilah wa ghairuhu min al-ulama. Ini di antara pendapat yang dipilih Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan selainnya. Yani wajib apa? Meninggalkan pertanyaan ini. Begitu juga jawabannya apa? Allahu a'lam, kan itu. Tawakuf. Al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, perlu diingatkan lagi bahwa ini tiga pendapat ini seluruhnya pendapat ahli sunnah. Pendapat ini pendapat ahli sunnah, kan gitu. Nah, apabila Asy'ariyah atau orang-orang Jahmiyah bertanya kepada kita, ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy kosong atau tidak kosong? Yang pertama kita katakan kepada mereka, silahkan Anda menetapkan dulu sifat turunnya Allah, baru anda tanya pertanyaan ini. Ya kan? Kalau enggak ditetapkannya sifat turun Allah, ngapain dia tanya ini? Sahih, ini logika yang benar. Dia enggak menetapkan sifat Allah turun ke langit dunia, udah ngapain ikut campur masalah ini? Silahkan tetapkan dulu. Dan dia enggak mau menetapkan, udah jangan tanya. Wadah. Baik. Al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, annal arsya yakhlu minallahi idza nazal. Sesungguhnya arsy itu kosong apabila Allah turun. Wa hadzal qaul ikhtarahu ba'dun min ahli al-hadis. Ini di antara pendapat sebagian ahli al-hadis. Wa min asyhari man intasara lahu Abdurrahman ibn Mandah. Di antara ulama yang membela pendapat ini Abdurrahman ibnu Mandah, tilmidul Imam al-Mashhur alladhi allafa fil aqaid wal hadith. Wa allafa Ibnu Mandah kitaban makhsusan fi hadhihi al-mas'alah. Dan Ibnu Mandah rahimahullah ini ahlu sunnah, sudah kita sebutkan, ini ulama ahlu sunnah semuanya, menulis kitab khusus dalam permasalahan ini. Wa qad ittala'a alaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah telah membahas dan membaca kitab beliau. Wa bayyana hujajahu allati i'tamada 'alaiha wa naqadaha fi kitabihi fi syarhi hadits an-nuzul. Dan Syekhul Islam menjelaskan hujjah Ibnu Mandah ketika mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, kemudian arsy itu kosong, dan Ibnu Taimiyah membantah pendapat ini di kitab beliau Syarh Hadits an-Nuzul. Lihat, sesama ahlu sunnah itu juga saling mengkritik, dan ini perkara yang bukan menghilangkan pondasi ahli sunnah. Nah, jadi gini juga ada faedah, sudah kita sebutkan berulang-ulang. Ulama ahli sunnah tidak ada yang maksum dari kesalahan dalam memahami. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Nah, tapi apakah misalnya ada sebagian ulama ahli sunnah yang salah memahami dalam sebuah perkara, apakah disamakan dengan ahlul bid'ah, yang dimana ahlul bid'ah membangun pemahaman mereka di atas ilmu kalam? Syattan baina amrain. Maka dua perkara ini sangat-sangat berbeda jauh. Nah, dan ini ijtihad al-Imam Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah ulama ahli sunnah, dan beliau di antara ulama yang kuat membantah ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah.
Beliau juga memiliki kitab Ar-Rad al-Jahmiyah li Ibn Mandah. Taib. Wa mimman ikhtara hadzal qaul Abu Abdullah Ibn Hamid, di antara yang memilih pendapat ini juga Abu Abdullah Ibn Hamid, fa innahu nassa ala anna Allah yakhlu minhu al-'arsy idza nazal wastadalla ashabu hadzal qaul bi'adadin min al-adillah. Naam, mereka menyebutkan ketika Allah turun ke langit dunia, arsy itu kosong. Minha anna ma'na nuzul yaqtadi al-khulu al-arsy wal intiqal min makanin ila makanin akhar. Di antara dalil mereka mengatakan turun itu memberikan konsekuensi kosongnya arsy dan pindahnya dari posisi ke posisi yang lain. Ini kata mereka. Wa as-sahih an hadha laysa huwa muqtada an-nuzul fi lughatil Arab. Maka yang tepat, yang benar, maka pindahnya dari satu posisi kepada posisi yang lain bukan di antara konsekuensi turun di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikatakan turun tidak harus pindahnya satu posisi kepada posisi yang lain. Wadah? Wa innama muqtada an-nuzul fi lughatil Arab huwa at-tawajjuh min 'uluwin ila suful. Akan tetapi konsekuensi turun di dalam bahasa Arab mengarah dari atas ke bawah, bukan pindahnya dari satu posisi ke posisi yang lain, tapi mengarah dari atas ke bawah. Inilah konsekuensi dari makna an-nuzul di dalam bahasa Arab. Amma ma ba'da dhalika min al-khuluwi wa 'adami al-khulu wa nahwu dhalika min al-ma'ani al-ukhra falaysa min muqtadayati ma'na an-nuzul. Adapun konsekuensi misalnya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau makna-makna yang lain, maka ini bukan di antara konsekuensi makna nuzul. Kama sayati tanbihu alaihi, akan datang penjelasannya insyaallah. Wa rubbama istadallu bi riwayatin fi haditsin nuzul wa fiha fa idza kana 'inda subh irtafa'a fajalasa ala kursiyyihi. Naam, mereka di antara para ulama yang mengatakan bahwa ketika Allah turun ke langit dunia maka arsy itu kosong, beristidlal dengan hadis riwayat tentang turunnya Allah, fa idza kana 'inda subh, apabila masuk waktu subuh, irtafa'a, kemudian Allah naik, fajalasa ala kursiyyihi, kemudian duduk di atas kursinya. Naam, riwayat ini riwayat yang dhaif. Hadis ini riwayat yang dhaif. Perlu diperhatikan ketika kita mendhaifkan, bukan melihat ini enggak masuk akal atau enggak. Kita melihat dari sisi riwayat. Ya kan? Bukan kalau Allah masuk waktu subuh, naik, kemudian duduk di atas kursi berarti macam manusia. Jangan kita dhaifkan. Bukan kayak gini konsep Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu benar-benar meneliti riwayat, para periwayatnya. Kalau ada yang dhaif, kita katakan dhaif. Kalau kita katakan hadis ini sahih, maka ini di antara makna yang layak bagi Allah, dengan kaifiat yang tidak sama dengan kaifiat makhluk. Udah selesai. Tapi kita katakan hadisnya dhaif, kenapa? Karena riwayatnya memiliki kecacatan di dalamnya. Adapun ahli kalam mendhaifkan hadis bukan karena apa? Meneliti riwayatnya itu cacat atau tidak. Ini enggak masuk akal. Ini kalau Allah begini nanti sama kayak makhluk. Kita dhaifkan. Ini kesalahan dalam apa? Menyikapi dalil. Ini perlu diperhatikan. Naam. Lakin hadhihi riwayah dha'ifah la yasih al-i'timad 'alayha fa fi isnadiha Mahfuz ibni Abi Taubah dha'afahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Lihat, Ahlus Sunnah menyebutkan kan gitu. Hadis yang dhaif, apa ilahnya ini? Fulan Mahfuz ibni Abi Taubah, dia dhaif. Kalau ahlul bidah, ini matannya enggak sesuai dengan akal. Nanti kalau Allah duduk di atas kursi berarti kayak makhluk. Ini bukan mendhaifkan, ini mendhaifkan sesuai dengan akal. Enggak bisa kayak gitu di dalam menyikapi dalil. Nah, ala kullin, kesimpulannya bahwa pendapat yang mengatakan ketika Allah turun ke langit dunia maka arsy itu kosong, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Yang pertama, tidak sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab.
dari makna an-nuzul. Yang kedua, bahwa riwayat yang mereka gunakan untuk itu maka itu tidak sahih. Nah, al-qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga, annal arsya la yakhlu min Allah idza nazal. Sesungguhnya arsy tidak kosong ketika Allah turun ke langit dunia. Wa huwa qaul jumhuri ahli sunnati wa akabirihim. Maka ini adalah pendapat yang dipegang mayoritas ahli sunnah dan ulama-ulama yang kibar di antara mereka. Wa intasara lahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah katsira. Ini juga pendapat yang dibela oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, wa nassa alaihi adadun min a'immati sunnah, dan juga disebutkan oleh sebagian ulama ahli sunnah, kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan al-Imam Ahmad, yanzilu wa la yakhlu minhu al-arsh. Sesungguhnya Allah turun dan arsh itu tidak kosong. Wa naqala an Hammad ibn Zaid, juga dinukilkan dari oleh al-Imam Hammad bin Zaid wa Nu'aim ibn Hammad wal Imam Syafi'i wa ghairuhum misal hadhihi al-alfaz, yanzilu wa la yakhlu minhu al-arsh. Sesungguhnya Allah turun dan arsy itu tidak kosong. Inilah kesimpulan permasalahan apakah Allah ketika turun ke langit dunia maka arsy itu kosong atau tidak. Kita sebutkan pendapat yang pertama, tawakuf. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Arsy itu kosong, dan ini pendapat yang lemah. Yang pertama tidak sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab. Yang kedua, hadis yang mereka gunakan lemah. Yang ketiga apa? Tidak kosong, dan inilah pendapat yang sahih, yang tepat. Nah, taib. Kemudian permasalahan dalil yang digunakan ahli sunnah ketika mengatakan Allah ketika turun ke langit dunia arsy itu tidak kosong, ya kan? Nah, wastadalla jumhur ahli sunnah bi'adadin min al-adillati minha. Maka mayoritas ulama ahli sunnah berdalil dengan beberapa dalil. Ada dua dalil. Yang pertama, ad-dalilul awwal, dalil yang pertama, anna al-ulu sifatun mulazimatun li dzatillah. Sifat tingginya Allah adalah sifat yang senantiasa terus melekat pada zat Allah Jalla wa Ala. Sifat tinggi Allah di antara sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah, tidak bisa dipisahkan. Wa anna istiwa Allah Ta'ala 'ala al-arsy ba'da khalqihi mulazimun lahu fala yumkin an yanfak al-'ulu an dzatillah Ta'ala. Dan istiwanya Allah di atas arsy setelah menciptakan arsy itu senantiasa. Artinya setelah Allah istiwa di atas arsy dan setelah menciptakan arsy tentunya, maka enggak mungkin sifat istiwa ini lepas dari zat Allah Jalla wa Ala di atas arsy. Kan itu. Wala yumkin an yakhlu minhu al-arsy ba'da istiwa'ihi alaih. Oleh karena itu tidak mungkin arsy itu kosong setelah Allah meninggi di atasnya. Walau amkana an yakhluwa minhu li ajli sifatin nuzul lakana ma'na dzalika annahu khala minhu fi kulli al-waqt. Kan itu. Sekiranya mungkin bahwa arsy itu kosong setelah disebabkan sifat turunnya Allah ke langit dunia, maka mungkin bisa seseorang mengatakan arsy itu kosong setiap waktu, kan itu. Li'anna al-ard la takhlu min thuluth al-lail al-akhir. Karena bumi itu tidak lepas dari sepertiga malam terakhir, yakni berjalan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ikhtilaful lail fil bilad yubtil qawla man yadhun annahu yakhlu minhu al-arsh wa yasiru tahta al-arsy atau tahta as-sama. Perbedaan waktu malam di setiap daerah membatalkan ucapan orang-orang yang menyangka bahwa ketika Allah turun ke langit dunia maka arsy itu kosong. Nah, itu membuat
Naam. Walaupun ulama yang mengatakan, ana tidak mengetahui di antara yang tadi kita sebutkan oleh Imam Ibnu Mandah dan selainnya, ketika mereka mengatakan bahwa arsy itu kosong ketika Allah turun ke langit dunia, bukan mereka mengatakan bahwa arsy itu lebih tinggi dari Allah. Allahu a'lam, ana enggak mengetahui ucapan ini. Kan itu. Karena tidak ada satupun makhluk yang lebih tinggi dari zat Allah. Ini harus disepakati, dan ini disepakati Ahlus Sunnah. Nah, tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari zat Allah. Ini harus difahami. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat, Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Dialah yang pertama dan terakhir, wal zahir, yang zahir. Kata Nabi SAW di riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim riwayat Abu Hurairah, alladzi laisa fawqahu syai'. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Menunjukkan Allah yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Nah, kemudian yang kedua, dalil yang kedua, anna an-nuzula la yaqtadi fi ma'nahu al-lughawi al-khulu. Secara bahasa Arab, makna turun itu tidak memberikan konsekuensi, yakni kosong, ya kan? Maksudnya meninggalkan sebuah posisi. Tidak di antara konsekuensi turun itu harus arsy itu kosong. Wa innama yaqtadi at-tawajjuh min al-'uluwi ila as-suful. Akan tetapi konsekuensi dari makna turun dalam bahasa Arab mengarah dari atas ke bawah. Mengarah dari atas ke bawah. Wa hadha mutasawwirun fi ta'amulatin nasi al-hayatiyah. Dan ini bisa dibayangkan pada muamalah manusia di dalam hidup mereka. Ini bisa terjadi pada sebagian perilaku manusia di kehidupan mereka. Fa innal insana qad yakunu jalisan 'ala at-tawilah thumma yatadalla fayakhudh asy-syai' min al-ard fatadallihi hadha nuzulun wa lam yakhlu minhu makanahu alladhi huwa fihi. Nah, ini di antara taqribul faham, mendekatkan pemahaman. Ketika misalnya ini pada manusia, ya, kita bukan mau menyamakan konsep turunnya Allah, tapi pada manusia, seseorang yang di atas kursinya kemudian mengambil sesuatu, ini juga dikatakan turun. Turun, dia mengambil barang ke bawah. Wadih. Nah, apakah memberikan konsekuensi kursi ini harus kosong? Kevin? Enggak kan? Berarti seseorang yang mengambil barang dikatakan turun, kan itu, tapi tidak memberikan konsekuensi apa? Kursinya ini kosong. Maksudnya gini, kalau pada makhluk bisa dibayangkan seorang turun, kursinya yang dimana tempat dia itu tidak kosong, maka Allah Jalla wa'ala lebih bisa digambarkan demikian, lebih mungkin itu terjadi, dan bukan berarti kita menyamakan turunnya Allah sebagaimana seseorang turun dari kursinya, bukan kayak gitu konsepnya. Maksud ini terjadi pada manusia, ini bukan mustahil bahwa kita katakan turun, bahwa dia di posisinya. Jelas? Nah, wa al-maqsudu bihadha al-mithal at-taqribu faqat. Kan itu, maksudnya mendekatkan pemahaman bahwa pada manusia mungkin seseorang dikatakan turun, tapi tidak harus meninggalkan posisi dan tempatnya. Iya kan? Kursi itu enggak harus kosong dulu baru dikatakan turun, dia mengambil barang. Nah, kalau pada manusia bisa digambarkan dan sesuai dengan bahasa Arab, maka itu juga adalah konsekuensi dari turunnya Allah, tapi bukan seperti ini turunnya Allah ke langit dunia ketika sepertiga malam. Allahu a'lam bagaimana? Kan gitu. وليس بيان كيفية نزول الله تعالى وبناء على هذا المثال يتصور النزول من غير خلو المكان فإذا تصور هذا في بعض أحوال المخلوقين فتصوره في حق الله من باب أولى. نعم. طيب, kemudian والصحيح القول الثالث الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. Maka yang sahih adalah pendapat yang ketiga yang telah kita sebutkan, bahwa ketika Allah
turun ke langit dunia, arsy itu tidak kosong. Nah, bagaimana? Allahu a'lam bagaimana. Jangan ditanya bagaimana dan jangan dibayangkan bagaimana. Nah, kemarin sudah kita sebutkan juga kan, di antara konsekuensi turunnya Allah ketika ke langit dunia memberikan konsekuensi dekatnya zat Allah dengan makhluknya. Kedekatan yang sifatnya khusus. Ini sudah disebutkan juga. Baik. Al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga, hal nuzulullah ta'ala yakunu biharakatin wa intiqal? Apakah turunnya Allah itu dengan gerakan dan pindahnya? Apakah turunnya Allah itu dengan gerakan dan perpindahan? Apakah turunnya Allah itu dengan gerakan dan perpindahan? Ikhtalafa ahlus sunnati wal jamaah fi hadhihi al-mas'alah ala thalathati aqwal. Ahlus sunnati wal jamaah berselisih tentang perkara ini menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu yanzilu biharakatin wa intiqal. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa Allah itu turun dengan gerakan dan perpindahan. Wa huwa qaulu man yaqul innahu yakhlu minhu al-arsh. Maka ini diantara ucapan yang mengatakan permasalahan yang sebelumnya. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah ketika turun ke langit dunia, maka arsy itu kosong, maka memberikan konsekuensi dengan gerakan dan dengan perpindahan. Jelas. Ini cabang dari permasalahan yang sebelumnya. Fakullu man qala innahu yakhlu minhu al-arsh, fa innahu yaqul nuzuluhu biharakatin wa intiqal. Nah, siapa yang mengatakan bahwa ketika Allah turun ke langit dunia maka arsy itu kosong, maka mereka juga mengatakan bahwa Allah itu turun dengan gerakan dan perpindahan. Di antara yang mengatakan ini Abu Abdullah Ibn Hamid Al-Hambali, mimman yaqulu bihadzal qaul. Wa mimman sarraha bil harakati, dan di antara ulama yang mempertegas bahwa Allah melakukan sebagian perbuatan dengan gerakan itu Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Harb Al-Kirmani dan selain dari keduanya. Baik, kemudian pendapat yang kedua, al-qaul ats-tsani annahu yanzilu bila harakatin wala intiqal. Allah turun tidak dengan gerakan dan tidak juga dengan perpindahan. Wa mimman nassa ala dzalik Abu Ya'la wa Ibnu Zaghuni wa Al-Khattabi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum minal ulama. Di antara yang mengatakan pendapat ini Abu Ya'la, Ibnu Zaghuni, Al-Khattabi dan Ibnu Hibban dan selainnya. Al-qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga, al-imsaku 'anin nafi wal itsbat. Wajib kita menahan dari menetapkan atau menolak. Wajib kita menetapkan, yakni jangan kita bilang dengan gerakan atau perpindahan, jangan juga kita bilang tidak dengan gerakan atau tidak dengan perpindahan, kan gitu. Fala yuqalu innahu yanzil bi harakatin wala yuqalu innahu yanzil bi ghairi harakah. Lianna hadhihi al-qadhiyyah far'un min furu'in nuzul, kharij an haqiqatin nuzul, lam tarid bihi an-nusus. Kenapa kita katakan? Karena permasalahan Allah turun ke langit dunia dengan gerakan atau tidak dengan gerakan, maka ini di luar hakikat dari makna turun. Ini di luar dari hakikat dari makna turun. Dan penetapan dengan gerakan atau tidak dengan gerakan, maka ini tidak pernah datang dalam dalil, baik itu penetapan atau penolakannya. Ini enggak ada dalam dalil disebutkan Allah bergerak atau tidak bergerak. Apakah konsekuensi turun harus bergerak? Tidak menjadi konsekuensi turun harus bergerak. Sudah disebutkan. Fahuwa ta'lilun murakkabun min amrain. Maka ini diantara ta'lil atau sebab yang disusun dari 2 perkara. Artinya kenapa kita katakan jangan kita tetapkan dan jangan kita tolak, ya kan? Yani tawakuf.
Yang pertama, kaunuhu lam yarid fin nusus, yakni tidak datang di dalam dalil menetapkan apa? Dengan gerakan. Naam, atau tidak dengan gerakan. Wa kaunuhu far'an min furu'i mas'alatin ukhra. Maka ini di antara cabang dari permasalahan nuzul. Falamma kana amruhu kadzalik fa innahu tantabiqu alaihi qa'idatul imsak fi babil asma'i was sifat fala yuqalu fihi bin nafi wala bil itsbat. Naam. Karena ini sudah apa? Sudah keluar dari batas yang diketahui manusia. Artinya udah, jangan dibahas dengan gerakan atau tidak dengan gerakan. Yang pertama, tidak ada datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Allah bergerak atau tidak bergerak. Tapi dikatakan Allah melakukan perbuatan. Bedakan antara perbuatan dan gerakan. Nah, taib. Wasahih anna lafzal harakah min al-alfaz al-mujmalah. Maka yang tepat, lafaz gerakan al-harakah di dalam bahasa Arab, gerakan di antara lafaz yang mujmal, lafaz yang multi tafsir. Allati la budda min at-tafsil wa at-tafriq fi isti'maliha. Yani wajib dirinci dan ditentukan apa maknanya ketika digunakan. Fa idza dzukira lahu ma'nan sahihun qubil. Kalau dia menyebutkan makna yang sahih dari makna harakah, yakni gerakan, maka kita terima, maka diterima. Wa idza dzukira lahu ma'nan batilun rufid. Kalau ketika menggunakan makna gerakan ini maksud dia adalah makna yang batil, maka wajib ditolak. Jelas. Ini di antara lafaz mujmal. Maka wajib kita mencukupkan dengan lafaz-lafaz yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali apabila lafaz tersebut tidak mengandung makna kecuali kebenaran, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, Allah turun ke langit dunia bidzatihi, dengan zatnya. Waqad bayyana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah anna lafz al-haraka wal intiqal min al-alfaz al-mujmalah. Ibn Al-Qayyim menyebutkan lafaz gerakan dan perpindahan ini di antara lafaz yang multi tafsir. Fa inna al-intiqala yuradu bihi intiqalu al-jism wal 'arad min makanin huwa muhtajun ilaihi ila makanin akhar yahtaju ilaihi wa huwa yamtani'u itsbatuhu li Rabb ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kesimpulannya, ketika seseorang mengatakan dengan gerakan atau perpindahan, apa maksudnya? Apabila maksudnya yang pertama, berpindahnya jisim atau sifat dari sebuah tempat kepada tempat yang lain yang ia butuhkan, ya kan? Contohnya kayak kita manusia, kita katakan misalnya kita turun dari lantai 2, ya kan, dari lantai 1 dari lantai 2 ke lantai 1, pindah dari posisi 1 ke posisi 2, maka kita membutuhkan posisi yang kedua, kita juga membutuhkan posisi yang pertama dari kita turun darinya. Maka ini makna yang tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Karena apa? Allah tidak membutuhkan tempat. Lihat, Allah tidak membutuhkan tempat. Afwan. Makna tempat di sini apa? Apabila sesuatu itu makhluk, kan gitu. Karena posisi Allah di atas langit sana, tidak ada makhluk di situ yang menopang Allah Subhanahu wa taala. Wadih. Makanya kan senantiasa ana lihat orang-orang yang menolak dari dai-dai Sufi dan Asy'ariyah di Indonesia ini, sering mereka bilang, Allah tidak di atas langit. Kenapa? Karena kalau Allah di atas langit, Allah bertempat, sementara Allah tidak membutuhkan tempat. Ucapanmu ketika mengatakan tidak membutuhkan tempat, ini benar. Tapi apa yang kau maksud dengan tempat? Ya kan? Apa yang kau maksud adalah makhluk? Allah tidak membutuhkan makhluk. Maka ini benar, tapi bukan berarti itu menolak sifat ketinggian Allah di atas makhluknya. Karena Allah ketika tinggi di atas makhluknya dan tinggi di atas arsy khususnya, maka Allah tidak membutuhkan arsy. Jelas? Nah, ini juga kayak gitu. Kalau yang dimaksud dari makna berpindah, nah, atau bergerak dari sebuah posisi yang dimana itu makhluk, kemudian pindah kepada posisi yang lain, ini arad, jisim, maka ini makhluk, seperti makhluk. Kita tidak mengatakan konsep turunnya Allah seperti makhluk. Ini yang pertama. Wa kadzalika al-haraka idza urida biha hadzal ma'na
imtana itsbatuha lillahi ta'ala. Nah, begitu juga dengan gerakan, perpindahan dan gerakan. Kalau itu yang dimaksud, yakni kosongnya satu tempat ke tempat yang lain dan membutuhkannya posisi kepada posisi yang lain dibutuhkan, berarti ini kan kayak makhluk, maka kita tidak menetapkan makna ini ketika Allah turun ke langit dunia. Wa yuradu bil harakati wal intiqali harakatul fa'il min kaunihi fa'ila wa intiqaluhu aidan min kaunihi ghaira fa'ilin ila kaunihi fa'ila. فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا به فنفيه عن الفاعل نفي الحقيقة الفعل وتعطيل له. Kemudian makna yang kedua dari makna gerakan dan makna perpindahan, apabila yang dimaksud dengan bergerak dan berpindah, yang dimaksud dari itu adalah yang sebelumnya melakukan kemudian tidak melakukan, atau tidak melakukan kemudian melakukan pada waktu tertentu, ya kan? Yang sebelumnya di waktu tertentu dia tidak melakukannya, kemudian di waktu yang tertentu ia melakukannya, maka ini makna yang sahih dan tidaklah difahami makna melakukan kecuali dengan itu. Artinya sebuah keadaan di mana suatu waktu tidak melakukan, kemudian dia melakukannya, ya kan? Ini juga dikatakan al-harakat wal intiqal, bergerak dan pindah dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain. Pada sebuah perbuatan dia lakukan, kemudian dia lakukan, kemudian tidak dia lakukan apabila ia kehendaki di waktu tertentu. Nah, apabila ini yang dimaksud, maka ketika kita tolak Allah turun ke langit dunia tidak dengan gerakan dan tidak dengan perpindahan, ini maknanya berarti Allah tidak melakukan. Ini enggak boleh dikatakan. Nah, karena hakikatnya menolak sifat perbuatan. Waqad iradu bil harakati wal intiqal ma huwa a'ammu min dzalik. Bahkan bisa jadi yang dimaksud dengan perpindahan dan gerakan makna yang lebih umum dibandingkan itu, wa huwa fi'lun yaqumu bi dzati al fa'il yata'allaqu bil makan alladhi qasada lah. Yakni sebuah perbuatan yang terjadi pada yang melakukan, yang berbuat, kepada subjek yang berkaitan dengan posisi yang ia inginkan dan ia tuju. Wa arada iqa' al-fi'l bi nafsihi fihi, dan ia menginginkan perbuatan itu terjadi di situ. Maka waqad dalla al-Qur'an was sunnah wal ijma' ala annahu subhanahu yaji'u yaumal qiyamah. Sungguh telah ditetapkan dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' bahwa Allah datang pada hari kiamat. Wa yanzilu li fasli al-qada'i baina ibadihi, dan turun, ya kan, untuk menegakkan keadilan antara para hamba. Wa ya'ti fi dhulalin minal ghamami wal malaikah, dan datang, naam, yakni keluar dari awan dan para malaikat juga, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, wa yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan turun setiap malam ke langit dunia. Wa yanzilu ashiyata arafah, dan turun juga ketika hari Arafah atau malam Arafah. Wa yanzilu ila al-ard qabla yaumil qiyamah, dan Allah juga turun, ya kan, ke dunia sebelum hari kiamat. Wa yanzilu ila ahli al-jannah, begitu juga Allah turun dan membuka hijabnya dan memperlihatkan dirinya kepada penghuni surga. Wa hadhihi af'alun yaf'aluha bi nafsihi fi hadhihi al-amkinah, dan ini adalah perbuatan yang Allah lakukan pada momen-momen dan kondisi-kondisi dan tempat-tempat ini. Fala yajuzu nafyuha anhu bi nafil harakati wan naqalah al-mukhtass bil makhluqin. Maka tidak boleh dinafikan dari Allah dengan menafikan harakah, yakni gerakan dan perpindahan yang khusus dengan makhluk. Fa innaha laysat min lawazim af'alihi al-mukhtassa bih, karena ini bukan dari konsekuensi perbuatan Allah yang khusus dengannya. Fa ma kana min lawazim af'alihi lam yajuz nafyuhu anhu. Maka apabila ada konsekuensi dari perbuatan Allah, tidak boleh kita nafikan apabila konsekuensi itu sesuai dengan sifat Allah, layak bagi Allah, dan tidak menjadi kekhususan makhluk. Wa ma kana min khasa'isil khalqi falam yajuz itsbatuhu lahu. Kalau konsekuensi dari perbuatan itu, dari sifat itu menjadi kekhususan makhluk, maka enggak boleh ditetapkan bagi Allah. Wa harakatul hayy min lawazim dzatihi wal harakat. Naam, dan gerakan, maksudnya gerakan hidup di antara apa?
lawazim zatnya. Wala farqa bainal hayy wal mayyit illa bil harakati wasyu'ur. Fakullu hayyin mutaharrikun bil iradati wa lahu syu'ur. Maka setiap yang hidup atau tidak ada perbedaan antara hidup dan mati kecuali dengan gerakan dan rasa, kan ya, iradah. Maka setiap yang hidup pasti bergerak dengan keinginannya. Fanafyul harakati anhu kanafi syu'ur. Maka ketika menolak gerakan, maka hakikatnya berarti menolak keinginan. Wa dzalika yastalzim nafi al-hayah. Maka itu juga memberikan konsekuensi menolak kehidupan. Ala kulli hal, kesimpulan dari ucapan ini, maka apakah kita menetapkan gerakan atau perpindahan bagi Allah, maka wajib kita meninggalkan perkara ini. Karena ini diantara lafaz yang mujmal, yang multi tafsir, yang bisa jadi maknanya makna yang menjadi khusus bagi makhluk atau makna yang layak pada sifat Allah, tapi kurang tepat penggunaan lafaznya. Dan yang lebih tepat sebagaimana yang dikatakan para ulama, al-farqu bainal mayyit wal hayy bil fi'l. Perbedaan antara yang mati dan hidup adalah dengan perbuatan. Yang berbuat itulah yang hidup, dan yang tidak berbuat itulah yang mati. Yang tidak berbuat itulah yang mati. Makanya mati kan enggak berbuat dia. Walaupun bisa juga dikatakan tidak bergerak. Tapi kan itu konsekuensi dari di antara makna dari konsekuensi dari makhluk. Taib. Fadhal adzan.